Mungkin begini, pertama-tama mungkin saya ingin menanggapi soal yang preskon dibuat di Senayan City Ya. kemarin. Itu dimulai dari yang pernyataan mereka mengatakan bahwa mereka sudah transfer untuk pembelian saham. Oke, di sini jelas bahwa saya ingin tunjukkan ada 5 pemegang saham sebelumnya, ya namanya 5 sekawan kan. Ada Pak Jansen, Pak Hendra, ada Cindy Kurniawan dan Stefan. Oke, dan ini bukti transfer jelas cuma ada atas nama Cindy Kurniawan. Oke, 20 juta. Yang lainnya nggak ada. Nah, karena ini sudah masuk dalam jalur hukum, maka sebaiknya setiap kali press conference itu dari pihak sana juga menunjukkan bukti, gitu ya, supaya masyarakat itu juga teredukasi. Oke. Nah, berikutnya lagi yang saya ingin tanggapi adalah mengenai katanya kan itu merek High Five dimiliki oleh mereka, ya kan? Di sini saya ingin sampaikan bahwa perjanjian lisensi merek, oke, yang didapati oleh PT Lima Sekawan, ini jelas-jelas nih tertulis baru pada saat 28 September 2022. Oke. Baru. Nah, ya 28 September 2022. Oh. Nah, yang ingin saya tanyakan nih kepada reporter ya. Kira-kira hak untuk menggunakan merek High Five ini lahir setelah tanggal ini atau sebelum tanggal ini, Pak? Setelah. Setelah ya. Berarti kalau yang dia jual di website dia dari tahun 2021 harusnya nggak sah ya. Dan ini ada buktinya nih. Terakhir mengenai laporan dari Polda ya, itu hal yang sangat menarik karena begini. Pada prinsipnya setiap lawyer, setiap profesi hukum itu boleh membuat persangkaan, ya. Karena sebuah masalah hukum itu baru diperiksa di pengadilan atau di kepolisian setelah ada pihak korban yang merasa dirugikan. Ya. Pihak korban yang merasa dirugikan ini tentunya ada persangkaan kalau dia ditipu, oke? Dan saya mewakili klien saya menyampaikan apa yang menjadi keluh kesah klien saya. Mereka ditipu, oke? Persangkaan bukanlah tuduhan. Ini klarifikasi dan sekaligus edukasi bahwa yang kemarin disampaikan bahwa saya ini menuduh, ya kan? Itu lucu. Kenapa? Kalau misalnya persangkaan harus dibuktikan, namanya bukan persangkaan. Oke? Dan kalau misalnya kemarin mereka mengatakan bahwa saya sudah memfitnah dan mencemarkan nama baik sesuai dengan pasal 310 dan 311. Artinya apa? Artinya saya kan juga bisa berkeberatan mengatakan bahwa mereka sudah menuduh saya memfitnah dan mencemarkan nama baik tanpa adanya pembuktian terlebih dahulu. Gitu. Jadi ini blunder yang udah keterlaluan ya, dan saya yakin ratusan ribu pengacara di negara ini paham lah apa yang namanya persangkaan. Kalau misalnya persangkaan disamakan dengan tuduhan, artinya semua pengacara di negara ini bisa dilaporkan ke polisi. Dan yang terakhir saya kasih bonusnya sebagai penutup untuk para pemirsa. Ini surat kuasa jelas dari klien saya. Oke, PT Adi Dharma kepada nama saya di sini. Tugas saya adalah untuk menuntut PT Lima Sekawan Indonesia dan pengurusnya, ya, nih. Jadi tidak ada yang namanya saya menargetkan John LBF. Lucu sekali waktu dia merasa dia ditargetkan sama saya, gitu. Di mana logikanya? Jadi saya ini menggugat Sabar dan John karena mereka pengurus. Kalau mereka bukan pengurus, tidak mungkin kita sentuh-sentuh. Saya nggak tahu tentang dia kok, dan saya nggak punya hubungan apapun tentang dia. Jadi saya pikir klarifikasinya sudah sangat jelas. Mungkin sekian dari saya. Oke, mungkin ada tambahan ketika kemarin sudah dilaporkan. Reaksi Bang Arif sendiri seperti apa? Kita hormati proses hukum nih Pak. Oke. Jadi kita benar-benar sama-sama sadar kalau Indonesia negara hukum dan kita mau sama-sama belajar menghargai proses peradilan. Ya. Nah, ini kan menyangkut dengan press release yang sudah diberikan ke rekan-rekan media waktu itu ya. Akhirnya Bang John angkat bicara soal tuduhan fitnahan, apa yang terjadi pada seorang Bang John sendiri. Nah, Bang Arif sendiri mau membuat klarifikasi mungkin selain pernyataan dari Bang John soal tuduhan fitnahan itu, karena dia merasa hidupnya terganggu, terus aktivitasnya juga terganggu. Iya, saya pikir semua netizen Indonesia ini orang-orang yang sangat-sangat cerdas dan saya sangat mencintai Indonesia. Jadi kalau orang yang tidak salah mau ngapain sih overreaction, ya kan? Kedua, kenapa saya tadi mengklarifikasi soal lisensi merek itu, ya Bapak tadi sudah setuju juga bahwa hak hak Lima Sekawan untuk menggunakan High Five sendiri merek itu baru ada setelah tanggal 28 September 2022, ya kan? Nah, sanksinya besar loh Pak, dari undang-undang merek ya Pak ya. Ini jelas nih undang-undang 20 tahun 2016, setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan merek, oke, yang sama dengan merek terdaftar milik pihak lain, ini hukumannya 5 tahun dan denda 2 miliar. Jadi yang telah dilakukan oleh Sabar dan John itu luar biasa menipu publik dan klien saya, gitu.
Oke, mungkin ada rencana untuk bertemu sekaligus membicarakan sebuah perdamaian, karena ini kan sebenarnya mungkin agak sedikit salah pahamkah dari segi pembahasan atau bahasa tulisan. Ya, memang kalau kita perhatikan agak lucu. Kenapa? Karena beberapa kali kemarin tayang di media, eh dituliskan kan John LBF digugat gitu kan. Sebenarnya bukan John LBF-nya, jadi tolong diklarifikasi juga kan gitu ya. Memang ada sedikit kemiringan yang mungkin kita juga akuin dari pihak media. Dan kalau soal pintu maaf kita selalu terbuka Pak, makanya kemarin dari awal kita press conference kita udah jelaskan bahwa kita ini tidak menempuh pidana supaya kita masih bisa berdamai setiap saat gitu. Tapi malah tahu-tahunya langsung direspon dengan Bang John dengan laporan di Polda kemarin tanggal 21 ya berarti. 21. Artinya Bang Arif beserta tim akan berusaha untuk melakukan sebuah mediasi perdamaian ya. Ya, konsepnya adalah karena kita yang sebagai korban, klien kami yang sudah kehilangan banyak uang, ya kan, tentunya kan kita menunggu apa reaksi dari pihak High Five ya. Oke, Bang Arif, sedikit edukasi dong dengan permasalahan saat ini yang sedang berjalan ya, antara klien Bang Arif dengan pihak PT Lima Sekawan. Ya, edukasinya boleh? Konsepnya gini, karena pada dasarnya kita percaya kalau Indonesia ini negara yang kuat ekonominya dan sedang bertumbuh berkembang ya. Saya juga aktif di kewirausahaan, selain saya juga aktif dalam profesi hukum dan juga model atau entertainment. Tapi di sini saya ingin mengajak semua teman-teman lebih hati-hati lagi kalau diajak kerjasama, ditawari barang-barang yang mungkin istimewa gitu ya. Mohon diperiksa dulu kelengkapan dan legalitasnya supaya tidak terulang lagi yang seperti ini. Makanya ya mungkin harapan saya di kedepan harinya supaya jangan jatuh korban yang lebih banyak gitu ya. Dan mungkin kalau memang sebuah bisnis itu memang bagus kualitasnya, pasti ada power of mouth ya. Ada testimoni yang terus tidak sebulan udah gitu kasus atau 2 bulan kasus, tapi yang benar-benar ya kalau memang barangnya bagus ya bagus aja, pastinya dikenal baik. Akankah rencananya mau mempertemukan klien Bang Arif dengan pihak PT Lima Sekawan nantinya? Ini pertanyaan yang sangat bagus ya, karena dalam proses perdata itu kan kita sudah keluar nih tanggal sidang pertama itu tanggal 14 Maret ya Pak ya. Sekalian saya sampaikan juga di sini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Oke, betul ya 14 Maret tadi ya. Jadi dalam agenda pertama itu selalu dalam perkara perdata dibuka kesempatan damai, ya, dengan hakim mediator yang akan ditunjuk. Jadi itulah kesempatan yang sangat bagus dan indah kalau menurut saya, karena masyarakat Indonesia ini kan sangat mencintai kerukunan. Iya. Sebuah budaya kebersamaan atau damai ya. Musyawarah. Yang kita kenal dengan musyawarah mufakat Pak. Ya. Itu harus terus dilestarikan dan dikembangkan. Oke, terima kasih Bang Arif dan selamat siang, selamat menjalankan aktivitasnya. Sehat selalu juga. Sehat selalu.